Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria Hasnur dengan NIM H0322362 dari kelas pendidikan biologi B. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia dengan dosen pengampu Bapak Nurman SPD MPD. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi sistem pencernaan, yang dimana terdapat beberapa bagian yang akan dibahas, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana struktur, anatomi, dan organ sistem pencernaan manusia. Yang ketiga jenis pencernaan pada manusia. Yang keempat yaitu bagaimana proses pencernaan pada manusia. Kemudian yang kelima yaitu gangguan apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Kemudian yang keenam yaitu pentingnya menjaga sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan yang kita konsumsi atau kita makan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari kita memasukkan makanan ke dalam mulut hingga kita mengeluarkan sisa makanan melalui anus yang keluar dari tubuh kita. Selanjutnya yaitu jenis pencernaan pada manusia. Terdapat dua jenis pencernaan pada manusia, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Yang pertama yaitu pencernaan mekanik, yang dimana pencernaan mekanik ini adalah proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut, dimana ketika kita memasukkan partikel makanan yang lebih besar akan dihancurkan terlebih dahulu dan dipecah menjadi partikel yang lebih kecil dengan bantuan gigi dan lidah serta air liur di dalam mulut. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mengunyah, atau juga disebut dengan pencernaan mekanis. Yang pencernaan kedua yaitu pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan yang menggunakan bahan kimia di dalam tubuh untuk mengubah bentuk makanan semula yang besar menjadi bentuk partikel yang lebih. Adapun cara sistem pencernaan bekerja yaitu adapun proses pencernaan itu dimulai di mulut, yaitu saat kita makan, gigi kita akan merobek dan memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, di mana di dalam mulut ini terdapat air liur, di mana air liur ini kita mulai memecah makanan dan mengubahnya menjadi campuran makanan dan cairan pencernaan yang berbentuk seperti bola. Juga air liur ini juga melembabkan makanan sehingga lebih mudah untuk kemudian ditelan. Perhentian berikutnya adalah di kerongkongan. Ini merupakan tabung berongga yang dimana menghubungkan mulut dengan lambung kita. Setelah kita menelan makanan, maka makanan tersebut akan bergerak di dalam tabung berongga tersebut dan akan mendapatkan tekanan yang kuat sehingga mendorong ke dalam lambung. Setelah makanan ada di lambung, sampai di lambung, kantung elastis yang menekan dan mencampurkan makanan dengan cairan yang ada di lambung ini akan ketika bercampur akan mirip dengan bola yang berubah menjadi cairan yang berbusa, di mana cairan tersebut akan masuk ke usus, yang dimana usus memiliki dua bagian, yaitu usus halus dan juga usus besar.
selanjutnya yaitu makanan kita semakin dipecah di usus halus atau usus kecil, dan tubuh kita akan menyerap semua nutrisi yang terdapat pada makanan tersebut. Ada 3 bagian yang membantu terjadinya proses ini, yaitu ada hati, pankreas, dan kandung empedu. Ketiganya melepaskan cairan pencernaan yang dapat membantu memecah lemak, protein. Selanjutnya yaitu usus halus kemudian mengambil semua kandungan air dari apapun yang tersisa di makanan kita, di mana hasilnya tersebut adalah berupa massa padat yang disebut dengan tinja atau feses. Selanjutnya yaitu tinja lalu memasuki rektum sebagai penyimpanan sementara sebelum dikeluar dari tubuh melalui anus sebagai pembuangan terakhir. Selanjutnya yaitu gangguan sistem pencernaan. Adapun gangguan pada sistem pencernaan adalah suatu kondisi medis yang dimana mempengaruhi organ-organ dalam sistem pencernaan, baik itu di dalam mulut, di dalam kerongkongan, di lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas maupun kantung empedu. Gangguan ini dapat bersifat ringan dan juga dapat bersifat serius dan menyebabkan berbagai gejala seperti baik itu sakit perut, mual, muntah, diare, sembelit ataupun gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan nutrisi. Ada beberapa contoh gangguan sistem pencernaan. Yang pertama yang umum terjadi, yang pertama yaitu ada gastritis atau radang pada dinding lambung, yang biasanya ini disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, yaitu juga kelebihan mengkonsumsi alkohol berlebih atau penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Kemudian gangguan yang kedua yaitu MAH, yaitu rasa tidak nyaman di bagian perut bagian atas seperti perut kembung, nyeri atau rasa terbakar. Adapun faktor yang menyebabkan penyakit ini, yang pertama karena stres. Stres dapat memperburuk gejala MAH. Juga karena faktor makanan yang terlalu pedas, terlalu asam atau berminyak juga dapat memicu gejala MAH. Kemudian terlalu banyak mengonsumsi kafein. Konsumsi kafein yang berlebih itu dapat memperburuk gejala MAH. Kemudian mengkonsumsi alkohol. Meminum alkohol dapat memperburuk juga gejala MAH. Kemudian penyakit selanjutnya gangguan pencernaan yaitu diare, di mana kondisi ini seseorang sulit buang air besar dengan tinja yang cair maupun frekuensinya meningkat. Biasanya ini disebabkan oleh infeksi, intoleransi makanan atau penyakit pada usus. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi diare ini. Yang pertama ada infeksi, baik itu infeksi bakteri, virus, maupun parasit yang dapat menyebabkan diare itu sendiri. Kemudian ada faktor makanan yang tidak higienis atau yang sudah terkontaminasi dapat menyebabkan diare juga. Faktor stres juga dapat memperburuk gejala diare. Juga penggunaan obat antibiotik. Kemudian gangguan selanjutnya itu ada sembelit, yaitu kesulitan buang air besar atau frekuensi buang air besar yang jarang. Adapun faktor yang mempengaruhi sembelit ini, yang pertama yaitu kurangnya serat, yaitu kurangnya mengonsumsi serat dapat menyebabkan terjadinya sembelit itu sendiri. Kemudian faktor yang kedua yaitu kurangnya cairan, kurangnya konsumsi cairan juga dapat menyebabkan sembelit. Yang ketiga yaitu kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik juga dapat menyebabkan terjadinya sembelit. Juga faktor penggunaan obat-obatan, di mana yaitu penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan terjadinya sembelit. Kemudian gangguan selanjutnya itu ada GER atau gastroesophageal reflux di CAC, yaitu refleks.
Adapun gangguan pencernaan selanjutnya yaitu GERD atau gastroesophageal reflux disease atau reflux asam lambung ke kerongkongan, yang dimana ini dapat menyebabkan adanya rasa terbakar di dada atau heartburn. Adapun faktor yang mempengaruhi GERD ini, yang pertama yaitu ada faktor makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, ataupun terlalu berminyak dapat memicu gangguan ini. Kemudian ada kafein. Mengonsumsi kafein yang berlebih juga dapat memperburuk gejala GERD. Kemudian yang ketiga faktor alkohol. Mengonsumsi alkohol dapat memperburuk gejala GERD. Kemudian faktor yang keempat yaitu obesitas. Obesitas ini juga dapat meningkatkan terjadinya risiko GERD. Selanjutnya yaitu kita akan membahas pentingnya menjaga sistem pencernaan. Menjaga sistem pencernaan itu sangat penting bagi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Ada beberapa manfaat yang akan kita rasakan jika kita menjaga kesehatan pencernaan kita. Yang pertama yaitu mencegah penyakit pencernaan, di mana sistem pencernaan yang sehat dapat membantu untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit pencernaan seperti yang kita bahas tadi. Terdapat GERD, tukak lambung, hepatitis, batu empedu, irritable, maupun sindrom penyakit. Ada wasir juga hingga kanker, yang dimana kemudian yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Sistem pencernaan juga berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh kita. Bakteri baik yang hidup di usus itu juga membantu memproduksi senyawa-senyawa yang juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup. Dengan adanya sistem pencernaan yang sehat juga dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengurangi gejala-gejala gangguan sistem pencernaan seperti sembelit, diare, mual, muntah, maupun sakit perut kembung. Ada beberapa cara untuk menjaga agar sistem pencernaan kita ini tetap sehat. Yang pertama yaitu kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Pastikan kita mengonsumsi makanan yang kaya akan serat, mengandung vitamin dan mineral. Kemudian hindari makanan yang tidak sehat. Hindari makanan olahan, makanan yang cepat saji, makanan pedas, makanan yang asam, dan makanan yang mengandung banyak lemak jenuh dan gula. Kemudian olahraga yang teratur agar pencernaan kita sehat.